Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 6 Februari tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 44 sampai 52. Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Dengan tema Anugerah Allah dalam Hukuman. Mengikuti Allah tidak mudah dan karenanya tidak mungkin kita dapat mengikuti Allah tanpa melakukan kesalahan. Namun untunglah Allah kita adalah Allah yang tetap memberikan anugerah bahkan dalam hukumannya. Umat tidak lama lagi akan menyeberang sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Lihat di pasal 31 ayat 7. Tuhan memerintahkan Musa naik ke gunung Nebo di tanah Moab, di seberang kota Yerikho, dan dari sana Musa dapat memandang tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tuhan juga mengatakan bahwa Musa akan meninggal di gunung tersebut dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Sama seperti Harun meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan dengan leluhurnya, karena Musa dan Harun tidak setia kepada Tuhan di tengah umat, di dekat air Meriba, di Kades, dan tidak menghormati kudusan Tuhan di tengah Israel di 51, maka Musa hanya melihat, tetapi tidak boleh masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada Israel di 52. Pengulangan 2 kali bahwa Kanaan adalah negeri Allah yang diberikan pada Israel di ayat 49 dan 52 menunjukkan betapa pentingnya negeri tersebut. Sayangnya karena kesalahan Musa dan Harun, di Bilangan 20 ayat 2-13, mereka tidak boleh masuk ke negeri itu. Harun telah meninggal dan sekarang Musa disuruh naik ke Gunung Nebo untuk mati di sana. Namun di balik hukuman Tuhan yang tentu sangat menyedihkan Musa, Allah tetap memberikan anugerah, sehingga setidaknya Musa dapat memandang negeri itu dari Gunung Nebo. Nanti sekitar 1400 tahun kemudian, ketika transfigurasi Yesus, Musa akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Bisa dibandingkan dengan Matius 17 ayat 1-7. Hukuman Allah begitu berat. Musa sendiri ingin masuk ke tanah Kanaan dan bahkan pernah memohon kepada Allah. Tetapi Allah murka dan tidak mengabulkannya. Lihat di Ulangan 3 ayat 23-26. Nasar ini menunjukkan bahwa di balik hukuman Allah yang sering kita rasakan begitu berat, Allah pasti juga memberikan anugerahnya. Oleh karena itu tetaplah berharap akan anugerahnya, bahkan ketika Allah sedang menghukum kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah manusia lemah dan penuh dosa. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami sering melakukan dosa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mungkin ada hukuman yang harus kami terima ya Tuhan, baik hukuman dari Engkau maupun hukuman yang ada di dunia ini, baik itu sanksi sosial,
dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan dalam keberdosaan ini, Engkau tetap berikan kekuatan buat kami untuk kami boleh bangkit lagi, menyadari dosa kami dan berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Kami rindu Tuhan untuk terus Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hari ini dan seluruh kegiatan hari ini. Kami percaya Engkau selalu menjagai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.